Halo, perkenalkan nama saya Ferdihu dari kelas F23 kelompok 2. Di mana di kesempatan hari ini saya akan menceritakan sebuah cerpen berjudul Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, karya Kunto Wijoyo. Selamat menikmati. Dilarang Mencintai Bunga-Bunga, karya Kunto Wijoyo. Ayah baru saja dipindahkan ke kota ini setelah bertahun mengajukan permohonan. Katanya supaya aku mengenal hidup lebih luas dan tidak terkurung dalam lingkungan dusun yang sempit. Setahun setelah kami pindah, ayah sudah mulai bekerja dan sore hari baru ia kembali. Ayahku tampak lebih segar sekarang. Badannya tinggi, besar, dan kukuh. Tidak terelakkan oleh kerja apapun. Bukan main senang hati ayah mendapatkan pekerjaan di kota. Ayah sibuk dengan pekerjaan karena malas adalah musuh terbesar laki-laki, kata ayah. Benar, di desa kita banyak tetangga, tetapi membuat pikiran banci. Dan itu ayah tidak suka. Kesibukan ayah membuatnya tidak mengenal tetangga. Hanya ibu sudah mulai banyak kawan. Seperti biasanya ibuku dimanapun kami ditempatkan. Ayahku mengangguk saja pada orang sekitar bila kebetulan berpapasan. Lalu buru-buru masuk rumah. Ibu sudah sering mendesak agar ayah suka bergaul dengan masyarakat. Kita hidup bersama orang-orang lain, kata ibuku. Namun kami sekeluarga belum juga mengenal tetangga kami yang terdekat. Kabarnya yang tinggal di rumah tua berpagar tembok tinggi itu adalah seorang laki-laki, seorang kakek yang hidup sendiri. Rumah itu terletak di samping rumahku. Pagar tembok tinggi menutup rumahnya dari pandangan luar. Hanya ada satu pintu masuk dari muka, ditutup dengan anyaman bambu yang rapat. Aku belum pernah melihat kakek itu. Setelah ku coba naik ke pagar tembok melalui sebuah pohon kates di perkaranganku, terbentanglah sebuah pemandangan. Sebuah rumah Jawa, bersih seperti baru saja disapu, dan alangkah banyak bunga-bunga di taman. Hari itu aku belum berhasil melihat penghuninya. Tidak pernah seharian penuh aku di rumah. Ibuku menyuruh aku pergi ke sekolah pagi dan sore harus mengaji. Hari-hari minggu pertama habis untuk mencari saudara-saudara baru di kota ini. Keinginanku untuk mengenal kakek itu tidak pernah padam. Kau lihatlah lubang-lubang pada pagar anyaman bambu itu. Ialah perbuatanku. Aku mengerjakannya di siang hari sepulang dari sekolah. Pernah ketika aku mengintip-intip pintu pagar dari bambu itu, kawanku menegur. Sedang apa kau ini? Hati-hati dengan dia. Sebentar lagi tanganmu akan sakit. Tunggu sajalah. Ketakutan menyerang aku. Apakah aku akan sakit karena mencoba membuka pintu pagar rumah ini? Siapa bilang? Kataku berani. Semua orang, dijawabnya. Kau kualat, dia keramat. Aku ditinggalkannya berdiri dekat pagar itu. Ketakutanku mendesak-desak. Aku lari putar-panting ke rumah.
Ayahku sudah duduk di kursi dengan selembar koran. Aku tenang kembali. Baru tersadar bahwa tas sekolahku tertinggal di pagar rumah samping itu. Sore hari, aku memberanikan diri untuk mengambil tas yang tertinggal. Dan tas itu masih di sana. Tidak dimanapun di dunia ini kecuali di pintu pagar itu. Sebuah tas berharga akan selamat dari oncaran orang. Tentang kejadian itu, kawan-kawanku mengatakan tidak seorang pun berani mengambil. Itu sudah pasti. Siapakah orangnya mau membunuh diri dengan upah sebuah tas sekolah? Lebih susah mencari sebuah nyawa daripada sebuah tas sekolah. Tidak ada satupun toko menjual nyawa, tetapi semua toko menjual tas, tentu saja. Sejak itu, niatku untuk mengetahui agak reda. Menyelidiki dengan mata sendiri berbahaya. Tinggallah aku bertanya pada orang lain. Keterangan orang tidak begitu jelas. Orang mengatakan sekali seminggu ia keluar berbelanja. Orang lain mengatakan ia berbelanja 1 bulan sekali. Orang mengatakan ia mempunyai anak di kota lain. Orang lain mengatakan ia tidak beristri. Tidak seorang pun tahu pasti tentang dirinya. Barangkali di antara kawan bermain hanya akulah yang mempunyai keinginan untuk mengetahuinya lebih banyak tentang kakek itu. Kawan lain sudah tidak acuh lagi. Aku sudah bosan bertanya. Selain mereka juga tidak memberi keterangan jelas, mereka akan mengejekku dengan mengatakan, biarlah kau jadi cucunya. Pernah pula aku bertanya pada ayahku. Ayahku melemparkan koran dari tangannya dan meninggalkan aku. Untuk apa, ha? Jawabnya, itu adalah ucapan ayah yang sering ku dengar. Bertanyalah tentang lokomotif misalnya, atau mobil. Jangan tentang kakek-kakek sebelah rumah. Aku sendirian saja di dunia dengan keinginanku untuk mengetahui. Tiba-tiba aku pun mengenalnya dari dekat. Begini, pada musim layang-layang angin bertiup kencang. Jalanan muka rumahku tidak banyak kendaraan. Polisi membiarkan anak-anak main layang-layang di situ. Kami suka berkumpul pada sore hari. Di bagian ini angin dengan bebas berjalan. Pepohonan tidak banyak. Sore hari Jumat, aku tidak pergi mengaji. Di tanganku sebuah layang-layang buatanku yang terbagus dengan benang gelasan. Udara meruah menerbangkan layang-layangku. Dari kampung lain menyembul pula layang-layang. Layang-layangku terputus. Kawan-kawan bersorak dan lari mengejar. Itu layang-layangku yang terbagus. Aku berdiri saja memandangi. Tiba-tiba pundaku terasa dipegang. Aku terkejut. Seorang laki-laki tua dengan rambut putih dan piyama. Ia tersenyum padaku. Jangan sedih, cucu, katanya. Suara itu serak dan berat. Sebentar darahku tersirap. Aku teringat rumah tua berpagar tembok tinggi. Mataku melayang padanya. Di tangannya setangkai bunga berwarna ungu. Tubuhku seketika menjadi dingin. Jangan sedih, cucu. Hidup adalah permainan layang-layang. Setiap orang suka pada layang-layang. Setiap orang suka hidup. Tidak seorang pun lebih suka mati. Layang-layang bisa terputus. Kau bisa sedih. Kau bisa sengsara. Tetapi engkau terus memainkan layang-layang.
tetapi engkau akan terus mengharap hidup. Katakanlah hidup itu permainan. Tersenyumlah, cucu. Ia menjangkau tangan kananku, membungkuk, dan tanganku diciumnya. Aku tidak berdaya. Bunga itu dipindahkan ke tanganku. Aku menggenggamnya seolah dalam impian. Ia menarik tanganku dan aku mengikutinya. Di tangan kananku setangkai bunga. Ketika aku sempat menyadarinya, kulihat pintu pagar rumah tua itu. Pasti dialah kakek itu. Ya Allah, aku menjerit sekerasnya. Teriakan itu tersumbat di kerongkonganku. Aku meronta. Ia memenggagiku lebih kuat. Tertawa terkekeh. Aku meronta dan tertawa yang serak itu alangkah kerasnya. Ibu membawaku pulang. Aku tidak begitu sadar. Tiba-tiba ibu sudah menuntun aku. Di rumah, kulihat ayah membaca di kursi. Aku merasa tenang. Aku sangat malu. Untuk apa teriak-teriak, ha? Kata ayah menyebutku. Ia mengamati aku dari atas ke bawah. Ia berdiri dan menjenggol tangan kananku. Katanya pula, untuk apa bunga ini, hah? Aku tidak tahu karena apa telah mencintai bunga di tanganku ini. Ayah meraih, merengutnya dari tanganku. Kulihat bungkah otot tangan ayah menggenggam bunga kecil itu. Aku menahan supaya tidak berteriak. Laki-laki tidak perlu bunga, Buyung. Kalau kau perempuan, bolehlah. Tetapi engkau laki-laki. Ayah melemparkan bunga itu. Aku menjerit. Ayah pergi. Ibu masih berdiri. Aku membungkuk, mengambil bunga itu, membawanya ke kamar. Tangkai bunga itu patah-patah. Selembar daun bunganya luka. Aku menciumnya. Lama sekali. Malam itu aku tidak mau makan. Ibu masuk ke kamar dan membujuk. Tentu saja kamu boleh memelihara bunga, kata ibu. Bagus sekali bungamu itu. Itu berwarna violet. Bunga ini anggrek namanya. Aku suka bunga. Ku ambil vas, engkau boleh mengisinya dengan air dan taruh bunga itu di dalamnya. Kamar ini akan berubah menjadi kamar yang indah. Setuju? Ketika aku bangun pagi, aku merasa telah bersahabat baik dengan kakek itu. Aku ingat betul, tangan kurus dengan otot menonjol, rambut putih, suara serak. Berangkat sekolah, aku lewat di muka pintu pagarnya seperti biasa, tapi dengan perasaan bersahabat. Kepada pintu pagar itu, aku tersenyum. Masuk kepada kakek, sahabatku yang baru itu. Aku merindukannya. Aku mencari-cari kesempatan untuk bertemu dengan kakek. Pulang sekolah, aku mengejar tembok pagar dari sebatang pohon kates. Berjalan mondar-mandir di atas, mengintai rumah tua itu. Sesaat aku melihat kakek di dalam rumah itu, aku memanggilnya. Dan sungguh pun tak terduga, ia keluar juga. Ia berdiri di bawah, dekat tempatku di atas tembok, tersenyum. Ia seorang yang ramah, baik hati, dan penyayang anak pula. Turunlah cucu, ada sebuah tangga, tunggu ya. Aku turun dengan sebuah tangga untuk pertama kali di pekarangan rumah sebelah. Kakek tertawa terkekeh. Ia mengelus kepalaku, meniup dengan mulut di ubunku. Engkau jadi orang gede cucu, katanya.
Aku yakin matamu menunjukkan itu. Tanganku dibimbing, kakiku berjalan dengan langkah cepat mengikutinya. Kami duduk di ruang tengah. Ada kursi di sana. Aku dimintanya duduk di sampingnya. Duduklah cucu di samping kakek. Nah, siapa namamu? Aku sebutkan namaku sambil mataku melayang di sekitar. Semuanya penuh bunga. Aku menatap wajah kakek. Kerut-merut kulit tua. Kataku, banyak sekali bunga kakek. Oh ya, banyak. Aku suka bunga-bunga. Belum pernah kulihat yang sebanyak ini sebelumnya. Tentu saja, kenapa tidak sejak dulu datang ke sini? Kenapa kakek tidak datang ke rumahku? Ia tertawa, mengusap-usap kepalaku. Pintar, ya? Kau sering menjak pagar itu, bukan? Ya. Ternyata kakek mengetahui tinggalku. Siapa memberitahu, kek? Mataku, Cuk. Hanya untuk melihat-lihat saja, kek. Ia tertawa, terguncang badannya. Tentu saja aku tahu itu. Kau anak baik, cucu, karena mata batinku lebih tajam dari mata kepalaku. Aku mulai tentram duduk di sampingnya. Tidak ada lagi yang harus kukhawatirkan. Kami bersahabat baik. Entahlah, rasanya amat menyenangkan duduk bersamanya di sini. Bayanganku yang lama telah hilang. Aku merasa kerasan. Agak dingin udara di sini, agak sejuk. Bunga-bunga merah, biru, kuning, ungu, daun-daunnya hijau. Kumbang terbang antara bunga-bunga. Tanah basah, daun bergoyang. Bayang-bayang matahari. Oh ya, ayam jantan berkeliaran antara bunga-bunga, berbulu indah dan lari-lari memburu betina. Di pojok keduanya berhenti. Kakek menarik napas panjang. Istriku sudah tidak ada lagi, cucu. Di sini aku hidup sendiri. Aku punya anak cucu, tapi mereka jauh di kota lain. Maukah kau menjadi cucuku, sahabat kecilku? Aku mengangguk. Jangan khawatir, cucu. Anggaplah di sini rumahmu. Datanglah ke sini. Bila kau senggang, terimalah kakekmu ya. Kita bisa duduk di sini, melihat taman. Aku punya banyak bunga di sini. Hidup harus penuh dengan bunga-bunga. Bunga tumbuh di tidak peduli hiruk pikuk dunia. Ia mekar, memberikan kesegaran, keremajaan, keindahan. Hidup adalah bunga-bunga, dan aku dan kau adalah salah satu bunga. Kita adalah dua tangkai anggrek. Bunga indah bagi diri sendiri dan yang memandangnya. Ia setia dengan memberikan keindahan. Ia lahir untuk membuat dunia indah. Tataplah sekuntum bunga dan dunia akan terkembang dalam keindahan di depan hidupmu. Tersenyumlah seperti bunga. Tersenyumlah, cucu. Dan aku tersenyum. Pikiranku melambung jauh ke sebuah dunia yang asing, yang penuh dengan rahasia, tapi mengasyikkan. Siang itu kami bermain-main di antara bunga-bunga. Kakek bercerita banyak tentang bunga. Satu persatu ia uraikan dari mana bibit bunga
memelihara, mengawinkan. Kami asik sekali. Pengetahuannya tentang bunga sungguh mengagumkan. Bunga-bunga taman kakek memenuhi halaman muka, samping belakang. Dan di dalam rumah itu adalah taman bunga. Rumah ini sebagian kecil dari surga, katanya. Sore hari aku pulang dengan bunga-bunga di tangan. Aku kembali lewat pagar tembok. Kakek mengantarku dengan ke tangga dan memegangku erat-erat. Hati-hati, Cuk. Dan ia menepuk pantatku pelan. Di atas pagar aku berdiri, mencium bunga di tangan, melambai pada kakek lalu menuruni pohon ke atas. Aku berlari kecil menyembunyikan bunga. Sampai di pintu, ayahku telah berdiri di sana. Aku tersadar. Hari sudah sore dan lupa mengaji. Engkau harus mengaji, tahu? Dari mana? Ayah menegur dengan suara berat dan dingin. Aku berdiri saja. Ingin aku menyembunyikan setelitinya bunga-bunga di tanganku. Ayah telanjur melihatnya. Aku diam. Ayah tidak suka dibantah. Kau pergi mencari bunga-bunga itu untuk apa, ha? Tenggorokanku tersumbat. Aku diam. Diam. Tidak berani menatap wajah ayah. Di mana carinya? Tetapi aku harus menyembunyikan dari mana asal bunga-bungaku itu. Di sungai ya, kataku membohong. Ayah merampas bungaku dan membuang ke sampah. Perasaan yang kemarin datang lagi. Aku ingin mengambilnya kembali. Engkau mulai cengeng, Buyung. Boleh ke sungai untuk berenang, bukan mencari bunga, begitu? Setelah lewat dari pengawasan ayah, aku menjemput bunga itu dari sampah dan kubawa ke kamarku. Ya, dengan ayah aku harus berhati-hati. Dengan ibu aku baik-baik saja. Ibuku kurasa amat senang. Aku jadi kerasan di rumah. Di kamarku selalu terlihat vas dengan bunga-bunga. Ayah belum pernah memerlukan menjenguk kamarku. Itu menyenangkan. Ayah terlalu sibuk untuk mencampuri urusanku. Aku mulai segan bertemu dengan ayah. Seperti ada orang lain dalam rumah bila mana ayah ada. Kehadiran ayah menjadikan aku gelisah. Pasti ayah akan datang dengan baju kotor, bergemuk. Seluruh badan berlumur minyak hitam. Bungka-bungka badan menonjol. Terasa rumah jadi bergetar oleh kedatangan ayah. Kadang kulihat ayah menggosokkan tangan kotor itu pada dagu ibu. Tapi ibu bahkan tersenyum, padahal aku sangat kasihan melihatnya. Kalau ayahku pulang, aku cepat ke kamar. Di kamar menatap bunga-bunga sangat lain dengan melihat wajah ayah. Menggelisahkanlah bila ayah memanggilku. Tetapi bila ia memerlukanku, pastilah aku cepat menghadap. Sebab aku selalu tinggal di kamar. Beberapa hari berlalu. Sejak hari yang malang itu, aku berhati-hati. Aku tahu kapan ayah biasanya pulang kerja. Dan waktu itu aku berusaha di rumah. Pergi ke rumah sahabat tuaku yang baik itu. Aku harus pada waktu yang tepat. Kukira ayah ibu tidak mengetahui tingkah lakuku. Satu kali ayah memanggilku. Aku keluar dari kamar.
Dari mana? Ia bertanya. Di rumah, di kamar. Untuk apa di kamar, ha? Laki-laki mesti di luar kamar. Ayah menyuruh ibu supaya aku disuruhnya bermain di luar. Engkau mesti memilih permainan yang baik, kata ibuku. Ayahmu menyuruhmu main bola atau berenang. Kalau tidak mau, kau akan dibawanya ke bengkel. Dan beberapa hari kemudian, sebuah bola dari kulit yang bagus tersedia di rumahku. Ayah menyediakan pula sebuah alat olahraga. Ayah memberi contoh bagaimana memakainya. Tetapi mengangkatnya saja aku tidak berdaya. Bagiku sungguh lebih enak tinggal di dalam rumah, di dalam kamar. Kawan-kawan datang mengajakku bermain, tapi aku menolak. Permainan hanya bagi anak-anak kecil. Apakah yang lebih menyenangkan daripada bunga dalam vas? Sahabatku terdekat ialah kakek. Kami banyak bertukar pikiran. Sungguh ia orang tua yang pandai. Pasti aku mengunjunginya setiap hari. Bagiku tidak ada kewajiban lain yang mengikat kecuali ke sekolah dan mengaji. Selebihnya untuk kami berdua, aku dan sahabat tuaku itu. Ayah, ibu akan marahiku apabila aku melupakan sekolah atau mengaji. Ayahku akan memanggil aku. Disuruhnya aku berdiri menyaksikan wajahnya. Sebuah neraka terlintas dalam kepalaku bila ayah marah. Pada kakek lain sekali, orang tua itu hanya dapat tersenyum. Ia jauh lebih baik dari hati daripada ayah. Ia katanya selalu memandang dunia dengan senyuman di bibir dan ketenangan jiwa. Suatu hari ke sana, hari itu siang. Aku duduk di ruang depan seperti biasa. Ada sebuah jambangan bunga dengan bunga di dalamnya. Bunga-bunga mengapung di atas air bening. Jambangan itu sangat bagus, seperti dari kaca dengan ukiran. Diletakkan pada sebuah meja rendah dengan 4 kaki. Kakek menatap bunga-bunga itu, katanya. Katakanlah, Cuk, apakah yang lebih baik daripada ketenangan jiwa? Tidak ada, kek, kataku. Keluar begitu saja dari kesadaranku. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Bagus, tidak kusangka kau akan sepandai ini, cucu. Ia menepuk pundakku, kemudian membenarkan. Letak duduknya dan kembali menatap bunga-bunga itu. Segala mengendap. Cobalah lihat, cucu. Bunga-bunga di atas air ini melambangkan ketentraman, ketenangan, dan keteguhan jiwa. Di luar, matahari membakar, hilir mudik kendaraan. Orang berjalan ke sana kemari memburu waktu. Pabrik-pabrik mendentang. Mesin berputar. Di pasar orang bertengkar dengan harga. Tukang copet memainkan tangannya. Pemimpin meneriakkan semboyan kosong. Anak-anak bertengkar berebutkan layang-layang. Apakah artinya semua itu, cucu? Mereka semua menipu diri sendiri. Hidup ditemukan dalam ketenangan, bukan dalam hiruk pikuk dunia. Tataplah bunga-bunga di atas air itu. Hawa dingin menyejukkan hatimu. Engkau menemukan dirimu. Engkau akan tahu siapakah dirimu. Katakanlah apakah yang lebih baik dari ketegangan jiwa dan keteguhan batin, cucu. Aku mendengarkan sebaik-baiknya. Ia mengatur napas lalu berdiri. Nah, sudah sampai waktunya kita berjalan-jalan. Kami berjalan menerobos pohon-pohon bunga. Pada setiap bunga kakek menjentik, tertawa.
Bagus, bagus sekali. Bagus sekali bukan cucu? Aku tersenyum. Ya, dunia ini indah seperti bunga mekar, membuat jiwa tenang di dunia kita. Siang itu, aku pulang dengan bunga-bunga mawar di tanganku, menaiki tangga, meloncati pagar tembok. Sampai di rumah, mengambil sebuah panci dari dapur itu, memasukkan air sebanyak-banyaknya. Hati-hati ku bawa ke kamar. Ku taruh ia di kamarku dekat pintu. Bunga mawar ku tabur di atas air, mengambang. Bayang-bayang meletak di dalam air, di permukaan. Sebagian bunga itu tercelup dalam air, menimbulkan lekuk di permukaannya. Warna merah di atas bening air itu bening dan tenang. Dan bunga-bunga itu, mataku tak akan terpejam menatapnya. Aku duduk di kursi. Sebuah kesejukan yang menenteramkan lambat-lambat masuk ke dalam jiwaku. Aku berdamai dengan kehidupan. Apakah yang lebih baik daripada ketenangan jiwa dan keteguhan batin? Sungguh aku bersyukur berkenalan dengan kakek itu. Ibu masuk ke kamarku. Panci itu di muka pintu, tidak luput dari pandangannya. "Makanlah," kata ibu. "Tetapi apakah artinya ini?" Ia memandang pada panci dan bunga itu. Aku menarik napas panjang, duduk di atas kursi, kataku sabar. "Ibu, katakanlah, apa yang lebih baik dari ketenangan jiwa dan keteguhan batin?" Ibuku berdiri kaku, memandangku seperti bukan anaknya. Mataku ditatapnya dalam-dalam. Aku tahu ibuku terkejut. Kelakuanku bagi ibu adalah sesuatu yang baru. Tentu saja karena ibu datang dari dunia hiruk pikuk. Ia memandang seperti tidak mengenalku, mengamatiku penuh perhatian. Aku adalah manusia baru. Ibu memanggil namaku. Aku menjawab sebaik-baiknya. Kemudian ibu pun pergi. Masih sempat kulihat mata ibu merah seperti menangis. Kukira ibu sedang sedih. Kenapa harus sedih? Aku mengikutinya. Ibu duduk ke tungku dapur dengan muka menunduk. Pasti ia sedih. Untuk apa ibu bersedih? Aku mendekat. Kataku, "Ibu, kenapa sedih?" "Tersenyumlah. Hidup adalah permainan." Ibu diam. "Engkau bisa sengsara, tapi sadarlah, hidup adalah permainan. Ketahuilah, sesungguhnya..." Aku berhenti bicara. Ibu memutar badannya, katanya memerintah. "Pergi ke kamar," kataku. Aku pun pergi ke kamar, menanti hari sore. Oh ya, sore hari itu aku pergi mengaji di masjid. Tidak lupa aku membawa sekuntum melati di saku. Itu menenteramkan jiwa. Setiap kali aku dapat mengeluarkannya dan mencium sepuasku. Pengajian itu bernama Al-Ma'ruf, artinya kebaikan. Mereka belajar menjadi baik. Tetapi sebutlah, siapa di antara mereka mempunyai ketenangan jiwa dan keteguhan batin? Tidak seorang pun kecuali aku. Sore itu, aku duduk di samping masjid. Siapakah orangnya bisa tersenyum melihat anak-anak memperebutkan kelereng dalam permainan? Aku melihat keasikan itu, anak-anak yang didorong oleh nafsu. Aku tersenyum dalam ketenangan. Jiwaku dikuasai oleh ketenangan batin yang mengasyikkan. Tidak ada niatku untuk bermain. Lebih baik duduk tenang, tersenyum memandang segala hiruk pikuk dunia. Ketika aku pulang mengaji, lantai di kamarku penuh air dan bunga-bunga itu
Bunga-bunga itu melengket pada ubin dengan basahan air yang merata. Ternyata panci itu tumpah. Tiba-tiba ayah memegang kuduku. "Untuk apa bunga-bunga ini, Buyung?" tanyanya. Di depan ayahku, aku tidak bisa apa-apa. Tangannya yang kasar penuh nafsu untuk menghancurkan, memegang pundakku. Aku bungkam. "Ayo," perintah ayah. "Buang jauh-jauh bunga-bunga itu, ha?" Aku membungkuk, memungut bunga-bunga. Dari mataku keluar air mata. Aku ingin menangis, bukan karena takut ayah, tapi bunga-bunga itu. Aku harus membawanya jauh-jauh dengan tanganku. Bunga-bunga itu penuh di tanganku. "Mana?" Aku mengulurkan pada ayah. Di remasannya bunga-bunga itu. Jantungku tersihap, menahan untuk tenang. Dan bersihkan air ini sampai kering, Buyung, sambungnya. Aku baru bebas dari raksasa itu ketika sudah habis mengeringkan lantai. Sesudah membersihkan lantai, aku meloncati pagar lalu menangis di pangkuan kakek. Ia mengusap kepalaku. Sahabat tuaku sangat baik padaku. Cuk, diamlah," katanya. "Harap tidak lagi menangis. Kalau mampu mengalahkan budi, orang tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Perbuatannya menjadi kasar karena dorongan nafsu. Perbuatan itu menimbulkan kesengsaraan di dunia rusak oleh nafsu. Tenanglah." Aku mulai meredakan tangisku. Menangis adalah cara yang susah untuk meredakan kesengsaraan. Kenapa tidak tersenyum saja, cucu? Tersenyumlah. Bahkan sesaat sebelum orang membunuh kita, ketenangan jiwa dan keteguhan batin mengalahkan penderitaan. Mengalahkan bahkan kematian pun. Aku sadar menangis ialah kesia-siaan. Aku tersenyum. Kakek menghapus air mata dari kulit-kulit mukaku. Sapu tangan semerbak wangi bunga. Aku menghirup sekuatnya wangi itu. Dan habislah penderitaan. Kalau jiwamu tenang, perbuatanmu sopan. Kalau jiwamu gelisah, perbuatanmu kasar. Kakek mencium ubun-ubunku. Aku segera pulang. Pastilah ayah akan menghukumku bila tahu aku meloncat ke rumah sebelah. Aku kembali ke kamar melewati jendela, lalu menutupi pintu rapat-rapat. Ayah tidak akan banyak tahu apa yang aku kerjakan. Sampai sore ia di bengkel. Malam hari sehabis makan, ada saja kerjanya atau tidur. Hanya ibu di rumah dan ia lebih halus daripada ayah. Tidak usah cemas menghadapi ibu. Tampaknya ibu sangat senang padaku karena aku mulai bertingkah halus. Kamarku selalu bersih, tersedia bunga-bunga, setidaknya dengan usaha keras agar ayah tidak sempat melihat. Aku sudah punya jambangan bunga sendiri. Tidak mengganggu lagi alat rumah tangga ibuku. Tempat tidurku rapi. Masuklah ke kamarku kapan saja, bau harum bunga. Dan mataku takkan puas-puasnya menikmati warna indah bunga-bunga. Aku baru di dalam kamar pada suatu siang. Ketika ibu dengan tergesa masuk, ibu berkata dengan gugup, "Keluarlah, cepat, peganglah apa saja, sapu atau apa, cepatlah." Aku tidak tahu maksud ibuku, terpaku saja. Dan di depanku telah berdiri ayah dengan baju kotor dan tubuh berlumur gemuk. Bau anyir memenuhi kamar. Sebuah mobil berhenti di jalan, tepat di muka pintu pagar rumahku. "Buyung, coba mana tanganmu? Dua-duanya!" Aku mengeluarkan tanganku. Putih, bersih, lambang ketenangan batin dan keteguhan jiwa. Sayang, ayah menangkap tanganku. Kulihat sesaat gemuk mengotori telapak tanganku. "Tanganmu mesti kotor seperti tangan bapakmu, ha?" Ayah lalu meratakan gemuk di tangannya pada tanganku. Aku tidak melawan.
Ayahku adalah nafsu. Aku tersenyum. Ibu berdiri saja, tidak berbuat apa-apa. Aku makin lebar tersenyum. Kulihat ibuku pucat ketika memandangku. Kenapa ibu pucat begitu? Tersenyumlah. Tanganku kotor sampai lengan. Ayah menampar kedua pipiku. Untuk apa tangan ini, ha? Katanya sambil mengangkat kedua tanganku dengan kedua tangannya. Aku tidak tahu, jadi diam saja. Untuk kerja, sambung ayah. Engkau laki-laki, engkau seorang laki-laki. Engkau mesti bekerja. Engkau bukan iblis atau malaikat buyung. Ayo timba air banyak-banyak. Cuci tanganmu untuk kotor kembali oleh kerja. Tahu? Kulihat kembali tanganku. Kotor. Ayah pergi dengan mobil di depan tadi. Ibuku menatap sementara aku belum menyadari apa-apa yang terjadi. Katanya, turutlah ayahmu, nak. Aku suka kebersihan. Mencuci tangan adalah baik. Aku lari ke sumur. Terbayang ayahku, kakek, ibuku. Aku membawa sebagian air ke kamar untuk jambangan bungaku. Ayahku membawa alat-alat bengkel ke rumah. Di pelataranku, rumahku dipasang sebuah gubuk. Alat-alat itu ditaruh di sana. Ayah mulai pulang pada siang hari. Sehabis makan, ia bekerja di bengkel muka rumah, memukul-mukul besi seperti dalam bengkel. Rumahku jadi gaduh. Kawan-kawan ayah membantunya dengan pukul-pukulan besi. Sekali ayah membawa dinamo dan dung dung dung. Mesin itu memenuhi udara. Sesekali ayah memerintahkanku, Buyung, berdiri kau di situ. Dialah mereka yang membangun dunia. Aku berdiri mengawasi kesibukan. Keringat, gemuk, tangan-tangan berotot, baju kotor, gemuruh besi. Telingaku bising dan kubayangkan dengan jelas orang yang gelisah dalam hidupnya. Pada kesempatan yang tak terlihat oleh ayahku, aku akan lari ke kamarku, menutup pintu dan menatap bunga-bungaku. Lupalah aku, di luar orang berkeringat. Kesibukan itu sungguh memuakkanku. Kalau aku masih terganggu juga di kamar, aku akan meloncat lewat jendela menuju ke pagar dan kukatakan pada kakek, dengar hiruk pikuk itu, kakek. Jangan hiraukan cucuku, biarlah orang gelisah. Engkau dan aku di sini dikelilingi bunga-bunga. Dua buah cahaya menyala dalam kepekatan malam. Waktu itu siang hari, barangkali salah menyebut, kataku. Tetapi apakah ini malam hari, kek? Segala nafsu adalah malam yang gelap, cucu. Ya, sedangkan kita budi, bukan nafsu, begitu kan, kek? Ya. Dan perbuatan kita mencerminkan ketenangan jiwa dan keteguhan batin. Aku segera menyahut. Kami menyusuri kebun bunga. Hiruk pikuk di rumahku terdengar pula dari sini. Tetapi kata kakek tidak terdengar oleh telinga batin kami. Ternyata ayah mengetahui tingkahku. Jambangan bunga pecah, bunga tercecer, air mengalir ke seluruh kamar. Aku tersenyum menyaksikan semuanya. Aku sudah berdiri dekat. Akulah yang memecahkannya, Buyung. Untuk apa, ha? Manusia tidak bisa hanya hidup hanya dari bunga. Kesini. Aku menurut dengan keterangan yang mengagumkan diri sendiri. Ayahku memerintah, kau harus berdiri di sini. Aku akan membuat sebuah sekrup. Lihat. Dan besok kau harus mengerjakannya sendiri. Awas ya, kau sampai tidak bisa. Aku mengawasinya. Masuk dalam kepalaku apa yang kulihat. Ayah tahu. Ia menatapku. Apa yang kau pikirkan, ha? Aku harus berani mengatakan sesuatu, bahkan pada ayahku.
Jadi kukatakanlah dengan tergagap, ayah, sesungguhnya tidak ada yang lebih baik dari ketenangan jiwa. Dan diam! Untuk apa, ha? Aku pegang palu ini, menyodorkan palu. Pukul besi ini sampai jadi kepingan tipis. Kerjakan! Aku mengalah. Palu ku pegang dan sesore itu keringatku bercucuran. Tanganku bengkak. Aku terus bekerja takut pada ayah. Sore hari ayah menyuruhku berhenti. Ibu menyambutku dengan ramah. Jangan membentak ayahmu, nak. Cepatlah mandi. Hampir lupa kalau kau harus mengaji. Ayah ialah sebangsa laki-laki kasar. Ia mencita seluruh waktuku. Aku mengunjungi kakek pagi saja sebelum sekolah. Dan itu hanya sebentar. Ketika itu kakek sedang menyirami bunga. Aku menegurnya. Sedang apa, kek? Menyiram kehidupan, cucu. Ia menoleh padaku. Engkau banyak pekerjaan sekarang, cucu. Aku mengangguk. Terlintas di kepalaku untuk bertanya sesuatu. Apa kerja kakek sebenarnya? Kakek berhenti mengawasi aku lalu katanya, sekarang ini menyiram bunga, cucu. Ya, tetapi apa sebenarnya pekerjaan kakek? Pekerjaanku, cucu. Ia berhenti. Oh ya, mencari hidup sempurna. Gimana dicarinya, kek? Dalam ketenangan jiwa. Ya, tapi gimana? Di sini, dalam bunga-bunga. Aku teringat harus ke sekolah. Cepat aku minta diri. Pulang sekolah, ayah menyuruhku kerja di bengkel. Ia tidak membiarkan aku berhenti sekejap pun. Ia akan menegur setiap kali melihatku berhenti. Bekerjalah! Jangan biarkan tanganmu menganggur, Buyung. Aku jadi teringat pada kakek. Ayah? Aku bertanya pada ayahku, kenapa tidak mencari hidup sempurna? Ayah berhenti menatapku. Ia melihat mataku. Ya, katanya, aku mencari itu, Buyung. Gimana carinya, ayah? Dalam kerja. Ya, tapi di mana itu? Di bengkel, tentu. Ia berdiri kukuh dengan wajah membakar. Aku teringat sebuah lokomotif hitam berdiri kuat di atas rel, menderu dengan gerbong mendadak di belakangnya. Engkau mesti bekerja. Sungai perlu jembatan. Tanur untuk melunakkan besi perlu didirikan. Terowongan mesti digali. Dam dibangun. Gedung didirikan. Sungai dialirkan. Tanah tandus disuburkan. Mesti, Buyung. Lihatlah tanganmu. Tiba-tiba ayah meraih tanganku. Untuk tak apa tangan ini, ha? Aku berpikir sebentar. Untuk apa tangan ini, Buyung? Tanya ayah mengulang. Kemudian aku menjawab. Jawaban. Kerja, kataku. Ayah tertawa tergelak, mencium tanganku. Ia menampar pipiku keras, mengguncang tubuhku. Kulihat wajah hitam bergemuk itu memancarkan kesegaran. Aku menyaksikan seorang laki-laki perkasa di mukaku, menciumi aku, dan ia adalah ayahku sendiri. Malam hari itu, aku pergi tidur dengan kenang-kenangan di kepala. Kakek ketenangan jiwa di kebun bunga. Ayah kerja bengkel, ibu mengaji masjid. Terasa aku harus memutuskan sesuatu. Sampai jauh malam aku baru akan tertidur. Bagaimanapun, aku adalah anak ayah dan ibuku. Sekian dari saya. Terima kasih.